Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saudaraku, ini milikmu, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah membunuh Di Jiushu, dia juga menyimpan Cosmos Sak dan banyak harta karunnya. Chu Feng tidak hanya mengembalikan harta Wang Qiang kepadanya, tapi ia juga membagi setengah dari harta Di Jiushu dan menyerahkannya kepada Wang Qiang. Hehehe, kamu akan memberiku ini. Dengan begitu banyak harta, jika aku menolaknya kembali, kamu pasti akan marah, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang melihat ke harta itu, dia tersenyum sangat bahagia. Bukannya Wang Qiang adalah individu yang rakus. Justru sebaliknya, Di Jiushu benar-benar memiliki banyak harta karun padanya. Bahkan untuk persenjataan leluhur yang tidak lengkap, dia memiliki lebih dari 20 di antaranya. Selain itu, mereka semua juga berkualitas tinggi. Terlepas dari persenjataan leluhur yang tidak lengkap, itu ada lebih banyak harta. Meskipun teknik formasi Di Jiushu itu tidak terlalu kuat, tapi ada banyak juga harta spiritual yang berharga di antara harta karunnya. Selain itu, ada lebih banyak harta lainnya. Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan memaksamu, ucap Chu Feng sambil tersenyum dan membuat gerakan untuk mengambil harta. Jangan, lebih baik kita pisahkan mereka, balas Wang Qiang. Sebagai tanggapan, Wang Qiang buru-buru menarik tangan Chu Feng kembali. Selanjutnya, ia berinisiatif untuk menempatkan harta yang diberikan Chu Feng ke dalam Cosmos Sak-nya. Chu Feng tersenyum pada adegan ini, karena kekayaan hanyalah harta duniawi belaka. Karena dia bersedia mengambil barang-barang itu berarti dia siap untuk membaginya dengan Wang Qiang. Keputusannya untuk dengan sengaja membawa mereka kembali lebih awal, itu hanyalah lelucon. Dia tidak pernah benar-benar berencana untuk mengambilnya kembali. Adapun Wang Qiang, Chu Feng merasa bahwa penghinaannya tidak terpisahkan terkait dengan dirinya sendiri. Karena itulah, Chu Feng merasa bahwa dia berhutang pada Wang Qiang. Melihat bahwa Wang Qiang bisa menjadi sebahagia ini, Chu Feng pun merasa jauh lebih nyaman. Tepat pada saat ini, suara si ratu segera terdengar. Chu Feng, jangan lepaskan orang-orang itu dari mansion Tuan. Ratu ini juga menginginkan energi sumbernya, ucap si ratu. Chu Feng berbalik dan menemukan bahwa para murid dari High Lord's Mansion saat ini sedang melarikan diri. Cih, itu sangat lucu. Murid-murid High Lord Mansion ini sebenarnya tidak tahu bagaimana melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka sebenarnya sedang berkumpul bersama, pikir Chu Feng. Pada saat ini, kebodohan mereka terungkap sepenuhnya. Banyak yang hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah, dan takut dengan yang kuat, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dan kemudian, niat membunuh sekali lagi muncul di matanya. Wush! Tubuh Chu Feng pun bergeser. Segera, sinar petir melintas di langit. Hanya dalam sekejap mata, Chu Feng berhasil menyusul murid High Lord Mansion. Dia berdiri di depan mereka, dan menghalangi jalan mereka. Kekuatan penindasannya yang tak terbatas segera terapuh, dan menelan murid-murid dari Mansion Tuan. Segera, para murid itu kehilangan kekuatan untuk terus melarikan diri. Ketika mereka menemukan bahwa Chu Feng telah memblokir jalan mereka, ekspresi mereka berubah pucat. Mereka sangat takut, sehingga kaki mereka menjadi lunak. Chu Feng, tolong ampuni kami, teriak mereka. Pada saat ini, para murid dari High Lord's Mansion secara seragam berlutut di depan Chu Feng. Mereka mulai bersujud dan memohon pengampunan. Kesombongan mereka ketika mereka pertama kali bertemu Chu Feng, kini benar-benar hilang. Chu Feng dengan dingin menyapu pandangannya ke kelompok ini yang hanya tahu tentang menggertak yang lemah dan takut yang kuat, dan kemudian bertanya dengan nada acuh tak acuh. Aku hanya akan bertanya satu hal. Jika aku adalah orang yang dikalahkan di sini, apakah kamu semua akan menyelamatkan aku? Tanya Chu Feng. Menghadapi pertanyaan Chu Feng, murid-murid High Lord Mansion dibuat terkejut. Segera, jejak keraguan muncul di wajah mereka. Wush! Namun tepat pada saat ketika mereka siap untuk menjawab pertanyaan Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan bela dirinya yang tak terbatas berubah menjadi sabit yang tak terlihat, yang menyapu seluruh tubuh para murid dari Mansion High Lord. Dengan hanya satu serangan saja, para murid Mansion Tuan itu berubah menjadi genangan darah. Mereka semua dibunuh oleh Chu Feng.
Chu Feng tahu betul bahwa mereka pasti akan mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkannya. Namun sayangnya, dia tahu lebih baik bahwa jika dia dan Wang Qiang dikalahkan oleh mereka, maka berdasarkan kepribadian mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Chu Feng dan Wang Qiang. Orang-orang dari High Lord's Mansion sudah memiliki niat untuk membunuh Chu Feng sejak awal. Dengan demikian, Chu Feng tidak lagi memiliki alasan untuk melepaskan mereka. Apanya yang jenius? Energi sumber mereka sangat lemah, ini semua tidak cukup untuk mengisi kekuatan aku, ucap si ratu. Setelah melahap sumber energi dari Di Jiushu dan murid-murid High Lord Mansion lainnya, si ratu mencibir dengan mulut kecilnya dan mengeluh. Alasan untuk itu adalah, karena kultivasi si ratu tidak meningkat, dan bahkan setelah melahap energi sumber dari para murid High Lord's Mansion. Tiba-tiba saja, Wang Qiang dengan lantang berteriak ke arah para penonton. Apakah kalian semua tidak cukup melihatnya? Teriak Wang Qiang. Sebagai tanggapan, para pengamat dengan tergesa-gesa berpencar. Hari ini, mereka telah melihat sendiri betapa menentukannya Chu Feng dalam membunuh orang lain. Pada saat ini, mereka benar-benar takut pada Chu Feng. Mereka takut bahwa Chu Feng masih akan gatal untuk membunuh lebih banyak orang, dan memutuskan untuk membunuh mereka juga. Setelah para pengamat melarikan diri, Chu Feng bertanya pada Wang Qiang. Bagaimana dengan lukamu? Tanya Chu Feng. Itu masalah sepele. Aku bisa menangani sendiri, kata Wang Qiang dengan tidak peduli. Lalu, di mana Xiao Shi? Tanya Chu Feng. Waduh, kemana lelaki kecil itu? Seru Wang Qiang. Mendengar pertanyaan Chu Feng, Wang Qiang langsung terkejut. Dia mulai buru-buru mencari di sekelilingnya. Saat itu, dia sedang dipukuli sampai pingsan oleh Di Jiushu. Karena itulah, dia tidak tahu di mana Xiao Shi berada. Namun demikian, dia jelas-jelas ingat bahwa Xiao Shi memohon untuk hidupnya ketika dia dipukuli. Faktanya bahwa Xiao Shi menghilang sekarang, itu secara alami akan membuat Wang Qiang panik. Dia takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Jangan khawatir, dia harusnya sudah pergi. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan, ucal Chu Feng dengan tenang menganalisis. Wang Qiang adalah individu yang cerdas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dia segera menyadari dan bertanya. Bisakah si kecil itu tidak menipu kita? Tanya Wang Qiang. Tidak, dia tidak menipu kita. Jubahnya benar-benar ada, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, bahkan Wang Qiang yang pada umumnya riang, seketika saja dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengisap udara dingin. Kemudian dia megap-megap dan berkata, sebenarnya dari mana asal si kecil itu? Ucap Wang Qiang. Wang Qiang tidak lagi khawatir tentang keamanan Xiao Shi. Sama seperti Chu Feng, dia merasa bahwa Xiao Shi tidak akan tahu rahasia semacam ini tanpa alasan yang jelas. Dia merasa bahwa Xiao Shi pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Kemungkinan besarnya, dia sendiri adalah rahasia terbesarnya. Seorang pria kecil misterius seperti dia, itu sudah jelas bukan seseorang yang bisa mereka perlakukan sebagai anak normal. Dia kemungkinan besarnya tidak dirugikan oleh Di Jiushu dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia tahu bahwa Zhao Hong dan aku berhasil mendapatkan jubahnya, dan dengan sengaja menyembunyikan diri. Mungkinkah dia tidak ingin menjelaskan kepada kita, bagaimana dia tahu tentang hal-hal itu, kata Chu Feng. Jika aku tahu apa yang dia katakan adalah kebenaran, aku akan bertanya padanya tentang hal itu. Ini benar-benar terlalu aneh, kata Wang Qiang dengan penyesalan. Chu Feng, coba katakan, bagaimana Xiao Shi bisa mengatakan bahwa ada sisa Grandmaster Kai Hong, dan bagaimana dia tahu tentang rahasia itu? Bisakah dia berhubungan dengan Grandmaster Kai Hong? Tanya Wang Qiang. Hal semacam itu sulit untuk dikatakan. Singkatnya, aku tidak merasa Xiao Shi adalah orang dengan niat jahat. Ini bisa dianggap sebagai takdir bagi kita untuk bertemu dengannya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mungkin itu benar, ucap Wang Qiang sambil mengangkat bahu. Kemudian, Chu Feng dan Wang Qiang tidak segera pergi. Justru sebaliknya, mereka tetap tinggal di sekitarnya. Setelah semua, mereka telah sepakat untuk bertemu dengan Zhao Hong di kedai minuman. Jika mereka pergi sekarang, Zhao Hong kemungkinan tidak akan dapat menemukan mereka. Untungnya, Zhao Hong kembali dengan sangat cepat. Ketika Zhao Hong mengetahui bahwa Wang Qiang dipermalukan oleh High Lord's Mansion, dia langsung dipenuhi amarah, dan menyatakan bahwa dia akan melenyapkan semua orang di High Lord's Mansion.
Chu Feng dan Wang Qiang mendesaknya untuk menentangnya, itu untuk waktu yang sangat lama agar Daoat menenangkannya. Kemudian, Zhao Hong membahas masalah tentang Xiao Shi dengan Chu Feng dan Wang Qiang. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga mendapatkan 2 jubah seperti Chu Feng. Namun Xiao Shi, bagaimanapun juga dia tidak diketahui asalnya. Mereka bertiga menganalisis masalah ini untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak dapat memberikan jawaban yang pasti tentang Xiao Shi. Kemudian, Zhao Hong memimpin Chu Feng dan Wang Qiang menuju formasi besar yang dia tahu. Jika mereka bertiga ingin mendapatkan sebagian dari keuntungan di gundukan makam yang sangat terpencil, yang dipenuhi dengan para ahli sekarang, mereka hanya mengandalkan jubah yang bisa menyembunyikan mereka pasti tidak akan cukup. Selain itu, kekuatan pertempuran mereka akan menjadi masalah yang sangat penting juga. Kebetulan juga, formasi spiritual yang diketahui Zhao Hong itu mampu memberikan kekuatan pertempuran yang mereka butuhkan. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak dapat melewatkannya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya tiba di gundukan makam yang sangat terpencil. Selain itu, mereka bertemu banyak orang dalam perjalanan ke sana. Ada orang-orang dari hampir semua kekuatan. Chu Feng bahkan bertemu orang-orang dari Lembah Awan Matahari Terbenam dan Aula Bintang 3. Namun demikian, Chu Feng tidak menyambut mereka. Sebagai gantinya, dia menyapu melewati mereka. Selain itu, topi bambu kerucut Zhao Hong sangat luar biasa. Tidak hanya mereka mampu menyembunyikan penampilan seseorang, tapi mereka juga dapat mengubah penampilan mereka sendiri. Bahkan meskipun mereka memakai topi bambu kerucut, yang lain tidak bisa melihat topi bambu kerucut itu. Namun sebaliknya, apa yang mereka lihat hanyalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Dengan demikian, meskipun Chu Feng melewati orang-orang dari Lembah Awan Matahari Terbenam dan Aula Bintang 3, tapi tidak ada dari mereka yang mengenali Chu Feng. Akhirnya Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang tiba di tempat yang disebutkan Zhao Hong. Itu adalah tempat yang jauh dari pintu masuk ke sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Dengan demikian, praktis tidak ada orang di daerah ini. Ini buruk, seru Zhao Hong. Namun tepat setelah tiba di daerah ini, ekspresi Zhao Hong segera berubah. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Aku telah meninggalkan formasi penyembunyian di sini. Namun formasi itu telah ditembus oleh seseorang, kata Zhao Hong. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Chu Feng dan Wang Qiang juga berubah. Karena bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Namun demikian, mereka tidak segera mundur dari tempat ini karena hal ini. Dan bahkan, Chu Feng bahkan mengaktifkan mata surgawinya, dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Zhao Hong. Itu karena dia ingin menyelidiki apa yang terjadi. Pada saat yang sama Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya, Zhao Hong dan Wang Qiang juga menggunakan metode pengamatan masing-masing untuk memeriksa wilayah tersebut. Itu adalah, seru mereka. Setelah melihat ke arah itu, mereka bertiga mulai mengerutkan kening, dan hati mereka mulai menegang. Sekali lagi, mereka melihat pembentukan formasi. Itu adalah formasi penyembunyian. Itu adalah perbuatan seorang spiritualis dunia jubah abadi. Selain itu adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Dalam 100 Refinements alam biasa, spiritualis dunia jubah abadi sangatlah langka. Praktis, semua spiritualis dunia jubah abadi adalah ahli yang terampil. Lebih jauh lagi, orang yang telah mengatur pembentukan formasi adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Itu adalah seseorang yang tingkatannya di atas Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng melihat apa yang ada di dalam formasi penyembunyian. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Chu Feng. Ini benar-benar yang mereka maksud dengan bertemu musuh di jalan sempit, kata Chu Feng sambil tersenyum. Alasan untuk itu adalah, karena ada 4 angka di dalam formasi penyembunyian. Chu Feng mengenali keempat orang itu, dan mereka adalah 4 kaisar spiritualis dunia. 4 kaisar spiritualis dunia saat ini bersama-sama mengoperasikan pembentukan formasi. Adapun formasi spiritual yang mereka coba untuk segel, itu adalah formasi Grand yang sangat kuno dan mencengangkan. Bahkan tanpa Zhao Hong mengatakan apa-apa, Chu Feng dapat mengatakan bahwa 4 kaisar spiritualis dunia sedang mencoba untuk membatalkan pembentukan formasi yang telah dibicarakan oleh Zhao Hong, dan itu pembentukan formasi yang dapat memberi mereka kekuatan pertempuran. Hanya saja, yang mengejutkan Chu Feng adalah,
Four World Spiritis Emperors mengoperasikan pembentukan formasi yang sangat kuat. Itu adalah formasi spiritual yang dibentuk oleh spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Itu sudah jelas, pembentukan formasi itu tidak diatur oleh mereka berempat. Alasan untuk itu adalah, karena mereka berempat masih spiritualis dunia jubah kerajaan. Dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk mengatur pembentukan formasi yang begitu kuat. Namun demikian, siapakah yang telah membentuk formasi spiritual yang begitu kuat, itu hanya agar empat kaisar spiritualis dunia mengaktifkannya. Ucap Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa, pembentukan formasi ini paling pasti didirikan oleh ibu Four World Spiritis Emperors. Selain ibu mereka, seharusnya tidak ada orang lain yang dapat mengatur pembentukan formasi seperti itu, dan kemudian memungkinkan mereka untuk mengaktifkannya. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa meskipun empat kaisar spiritualis dunia hanya jubah kerajaan, tapi mereka memiliki harta karun pada mereka. Dengan bantuan harta karun tersebut, itu tidak terlalu melelahkan bagi mereka untuk mengaktifkan pembentukan formasi itu. Terlebih lagi, sepertinya mereka telah mengoperasikan pembentukan formasi ini untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya formasi spiritual agung yang mampu memberikan kekuatan pertempuran itu segera dibuka. Mereka empat gemuk hanya membantu kita, ucap Wang Qiang yang memiliki senyum keji di wajahnya. Itu seolah-olah dia telah mengambil harta. Setelah semua, pembentukan formasi yang dioperasikan empat kaisar spiritualis dunia, itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh Snake Mark Immortal Clockwork Spiritis. Itu adalah pembentukan formasi yang Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong tidak dapat mengaturnya, dan bahkan jika mereka ingin bergandengan tangan. Kekuatan formasi spiritual itu sangat kuat. Pada saat ini, setelah upaya dari empat kaisar spiritualis dunia, formasi besar itu segera disegel. Dengan demikian, selama Chu Feng dan yang lainnya harus merebut otoritas dari mereka, dan terus mengoperasikan formasi besar yang ditinggalkan oleh ibu kaisar empat spiritualis dunia, maka mereka akan dapat membatalkan formasi besar itu. Dapat dikatakan juga bahwa mereka akan menikmati buah orang lain. Chu Feng, tampaknya kamu memiliki semacam konflik dengan empat kaisar spiritualis dunia, kata Zhao Hong. Memang benar, aku punya konflik dengan mereka, kata Chu Feng. Sepertinya kamu berutang budi padaku, ucap Zhao Hong sambil mengungkapkan senyum aneh. Chu Feng mengerti maksud Zhao Hong. Dia tahu bahwa dia berencana untuk mengajari mereka pelajaran atas namanya. Biarkan saja mereka hidup, kata Chu Feng. Kenapa? Tanya Zhao Hong dengan bingung. Saudaraku, kamu tidak boleh berhati lembut. Menjadi berbelas kasih terhadap musuh, itu akan menjadi kejam terhadap diri sendiri, tambah Wang Qiang. Dengan Zhao Hong di sini, memang benar bahwa kita tidak perlu takut pada mereka berempat. Namun demikian, aku sebenarnya tidak pernah menempatkan mereka di mata aku sebelumnya. Jika aku harus mengatakan siapa yang aku takuti, itu akan menjadi ibu mereka. Jika dilihat dari keadaan sekarang, ibu mereka pasti juga berada di gundukan makam yang sangat terpencil ini. Jika kita ingin menangkap mereka hidup-hidup, mereka mungkin berguna. Lagi pula kalau dilihat dari dua formasi spiritualnya, ibu mereka haruslah seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Sulit untuk menemukan spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, kata Chu Feng. Oke, kamu benar-benar cukup cerdas untuk memikirkan sesuatu seperti ini, ucap Zhao Hong sambil memandang Chu Feng dengan takjub. Tertahan dalam tatapannya, itu adalah jejak kekaguman. Dia adalah saudaraku, dia menjadi pintar itu sangat wajar, kata Wang Qiang dengan cara yang mengagumi. Itu seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Mereka berdua menyadari niat Chu Feng. Apa yang dimaksud Chu Feng adalah bahwa, jika mereka secara langsung membunuh empat kaisar spiritualis dunia, satu-satunya hal yang akan mereka selesaikan adalah membunuh mereka. Selain menghilangkan ancaman pada Chu Feng, maka tidak ada manfaat lain untuk membunuh mereka. Namun demikian, semua orang tahu bahwa ibu dari empat kaisar spiritualis dunia sangat menyayangi keempat anaknya. Jika mereka bertiga ingin membuat mereka berempat hidup, mereka mungkin dapat memanfaatkan ibu mereka. Meskipun tidak pasti apakah mereka dapat bertemu dengan ibu dari empat kaisar spiritualis dunia itu atau tidak, tapi selama mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, itu berarti bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan memiliki kartu truf tersembunyi tambahan. Tampaknya ibu dari empat kaisar spiritualis dunia sangat percaya diri.
Dia hanya membuat formasi penyembunyian, dan bukan formasi perlindungan, kata Zhao Hong. Bukankah ini jauh lebih baik? Jika ada formasi pelindung, kita mungkin belum tentu bisa memecahkannya. Namun karena tidak ada, hehehe, hanya dengan formasi penyembunyian ini, itu tidak akan bisa menghentikan kita, kata Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Ayo mulai. Meskipun itu hanya formasi penyembunyian, tapi itu masih akan membutuhkan waktu bagi kita untuk menerobosnya, kata Zhao Hong. Dengan kita bertiga bergandengan tangan, itu tidak akan terlalu lama, kata Chu Feng. Kemudian Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong, tiga spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga mulai bergandengan tangan dalam menyiapkan pembentukan formasi. Mereka pertama kali membentuk formasi penyembunyian bersama-sama, dan menutupi diri mereka dengan itu. Mereka melakukan itu untuk mencegah orang lain memperhatikan, itu jika mereka akhirnya bertarung melawan 4 kaisar spiritualis dunia. Setelah formasi penyembunyian selesai, mereka bertiga mulai bersama-sama menghapus formasi spiritual penyembunyian yang dibuat oleh ibu dari Four World Spiritist Emperors. Itu seperti yang dikatakan Wang Qiang. Meskipun formasi spiritual dibentuk oleh spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, namun itu tetap saja hanya formasi penyembunyian, dan bukan formasi perlindungan. Jadi dengan mereka bertiga bergandengan tangan, maka tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mematahkan formasi penyembunyian itu. Dan, boom! Setelah ledakan keras itu, kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai melonjak ke segala arah. Maka Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong telah berhasil menembus formasi penyembunyian itu. Siapa ini? Seru emoat kaisar spiritualis dunia. Kehancuran formasi penyembunyian itu sangat mengkhawatirkan 4 kaisar spiritualis dunia. Karena bagaimanapun, mereka merasa bahwa hanya individu luar biasa yang dapat memecah pembentukan formasi ibu mereka. Sebenarnya ini kamu. Namun ketika mereka berempat melemparkan pandangan mereka dan menemukan bahwa itu sebenarnya Chu Feng, bibir mereka segera terangkat ke kurva yang aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.